Seorang gadis sosialita cantik Alia menertawakan seorang pemuda miskin Rian yang hanya berjualan kopi keliling. Ia mengejek, merendahkan, bahkan mempermalukannya di depan banyak orang. Rian, meski terluka, hanya menunduk dan tetap tersenyum. Namun, nasib tak terduga terjadi. Suatu siang, Alia jatuh pingsan di jalan, tak seorang pun peduli, kecuali Rian. Pemuda yang dulu ia hina justru menjadi penyelamat hidupnya. Dari rasa terkejut dan bersalah, muncul kekaguman. Alia mulai menyadari bahwa ketulusan dan keberanian Rian jauh lebih berharga daripada harta atau status. Apakah gadis kaya ini bisa menaklukkan rasa gengsi dan belajar mencintai? Dan bagaimana pemuda penjual kopi itu akan merespon perhatian yang perlahan tumbuh? Cinta tak melulu soal harta, tapi tentang hati yang tulus. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Pagi itu matahari baru saja naik, menyinari jalanan kota yang mulai ramai. Di antara deretan kendaraan yang berlalu lalang, seorang pemuda sederhana mendorong gerobak kecil penuh termos kopi dan gelas plastik. Dialah Rian, pemuda pekerja keras yang setiap hari berkeliling menjajakan kopi untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus biaya obat ibunya yang sedang sakit di rumah. Wajahnya basah oleh keringat, tapi senyumnya tetap terjaga. Setiap ia menawarkan kopi pada orang yang lewat, selalu terdengar suara penuh kerendahan hati. "Silakan, kopi hangat. Pas untuk teman kerja pagi ini," ucapnya sambil mengangkat gelas kopi yang masih berasap. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil mewah berhenti tidak jauh dari gerobaknya. Dari dalam turun seorang gadis cantik dengan penampilan glamor, tas mahal di tangan, gaun elegan, kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya. Dialah Alia, seorang sosialita yang terkenal sombong karena kekayaan keluarganya. Awalnya, Rian hanya menatap sekilas, lalu kembali sibuk melayani pembeli. Namun langkah Alia terhenti ketika melihat Rian berjualan kopi dengan wajah penuh semangat. Bukannya tersentuh, gadis itu justru menertawakan. "Ya ampun, jualan kopi keliling? Hahaha, kasihan banget. Cowok seumuran kamu harusnya kerja kantoran, bukan dorong gerobak kayak gini." Suara Alia terdengar cukup keras hingga membuat orang-orang di sekitar menoleh. Beberapa temannya yang turun dari mobil ikut menertawakan. "Iya, Li. Bayangin aja, kalau jadi pacarmu nanti tiap hari bau kopi murahan." Salah seorang temannya menambahkan dengan nada mengejek. Rian terdiam. Matanya menunduk, tangan yang menggenggam gelas kopi sedikit bergetar. Wajahnya terasa panas menahan rasa malu. Orang-orang yang lewat ada yang menggeleng, ada juga yang hanya terdiam, enggan ikut campur. Namun bukannya marah, Rian tetap mencoba bersikap sopan. Dengan suara pelan tapi tegas, ia menjawab, "Tidak apa-apa, Mbak. Meski cuma jualan kopi, saya bekerja dengan cara yang halal. Semoga suatu hari Mbak bisa mengerti." Ucapan itu sempat membuat suasana hening sejenak. Tapi Alia malah semakin tersenyum sinis. Ia melambaikan tangan seolah menyingkirkan keberadaan Rian. "Sudahlah, aku nggak mau buang waktu sama orang kecil kayak kamu," katanya lalu berjalan angkuh menuju kafe mahal di seberang jalan. Rian menatap punggung Alia yang semakin menjauh. Ada rasa perih di dadanya, namun ia tahu, harga dirinya tidak ditentukan oleh hinaan orang lain. Dalam hati, ia berjanji untuk tetap sabar, karena ia percaya, kerja keras dan ketulusan suatu hari akan berbicara lebih keras daripada cemoohan. Dan tanpa disadari oleh keduanya, pertemuan yang memalukan itu akan menjadi titik balik hidup yang kelak menyatukan mereka dalam cara yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Selepas hinaan dari Alia, Rian mencoba melanjutkan dagangannya. Ia berpura-pura kuat, tetap tersenyum pada pembeli lain yang datang, meski hatinya sebenarnya terasa sesak. Setiap kali ia menuang kopi dari termos, bayangan wajah Alia yang mengejek terus terngiang di kepalanya. Namun, nasib mempertemukan mereka lagi. Sore harinya, Alia dan teman-temannya keluar dari butik mewah, tepat di jalur yang sama dengan gerobak kopi Rian. Saat melihat Rian kembali, Alia spontan tertawa keras. Lihat, penjual kopi kita masih setia dorong gerobaknya. Apa nggak capek hidup kayak gitu?" katanya sambil menutup mulut menahan tawa. Teman-temannya ikut menyoraki.
Salah satunya bahkan pura-pura menutup hidung. Duh, bau kopi murahan lagi. Kalau tiap hari begini bisa bikin pusing. Tawa mereka menggema, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa pejalan kaki mulai ikut memandang dengan tatapan iba kepada Rian. Namun tak seorang pun berani menegur Alia dan gengnya. Rian berdiri kaku. Matanya menunduk, mencoba menyembunyikan luka hatinya. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk dalam-dalam. Namun di balik kepedihan, ia berusaha menahan diri. Ia tahu, membalas hanya akan membuatnya tampak serupa dengan mereka. Dengan suara rendah tapi penuh keteguhan, Rian berkata, "Tidak masalah kalau kalian menertawakan saya. Saya mungkin hanya penjual kopi, tapi ini pekerjaan halal. Saya lebih bangga berdiri dengan kerja keras saya sendiri, daripada hidup bergantung pada harta orang tua." Kata-kata itu seketika membuat suasana berubah hening. Beberapa orang yang mendengar justru mengangguk pelan, kagum dengan keberanian Rian. Alia mendengus, merasa gengsinya terusik. "Halah, dasar sok bijak. Ucapanmu gak akan bikin hidupmu lebih baik," balasnya dengan wajah meremehkan, lalu berjalan pergi sambil menggandeng temannya. Rian menarik napas panjang. Hatinya masih terasa sakit, tapi ia memilih untuk kembali mendorong gerobaknya. Dalam hati ia berkata, "Biar waktu yang membuktikan. Aku tak perlu membalas dengan kata-kata, cukup dengan kerja keras dan keikhlasan." Ia tak tahu bahwa tawa yang menyakitkan hari itu akan segera berubah menjadi tangisan penyesalan dari gadis yang kini masih berdiri di sisi seberang kehidupannya. Malam itu, setelah seharian berkeliling dengan gerobak kopi, Rian pulang ke rumah kontrakan kecilnya di gang sempit. Tubuhnya lelah, namun pikirannya jauh lebih berat. Hinaan Alia dan teman-temannya masih terngiang-ngiang di kepala, seolah menjadi luka yang tak bisa dilihat oleh siapapun. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar kecil tempat ibunya terbaring sakit. Perempuan paruh baya itu tersenyum lemah melihat putranya pulang. "Rian, sudah pulang, nak? Capek, ya?" Suara ibunya lirih, tapi penuh kasih sayang. Rian tersenyum, meski matanya tampak berkaca-kaca. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang mulai keriput. "Tidak apa-apa, Bu. Rian gak capek. Yang penting ibu bisa minum obat tepat waktu," ucapnya sambil mengeluarkan kantong plastik berisi obat yang baru ia beli dari hasil jualan hari itu. Ibunya menatap penuh haru. "Kamu kerja keras sekali, nak. Ibu takut terlalu membebanimu." Rian menggeleng cepat. "Jangan bilang begitu, Bu. Rian cuma ingin ibu sehat lagi." Walaupun orang lain meremehkan, buat Rian, selama ini halal dan bisa bikin ibu sembuh, itu sudah cukup. Namun begitu ibunya tertidur, Rian keluar duduk di teras kecil kontrakan. Malam sudah larut, udara dingin menusuk tulang, tapi hatinya jauh lebih dingin. Ia teringat kata-kata Alia, "Dasar memalukan. Cowok muda cuma bisa jualan kopi di jalanan." Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. Ia jarang menangis, tapi malam itu, ia membiarkan air matanya jatuh diam-diam. "Kenapa ya, Bu? Orang-orang gampang sekali menghina tanpa tahu perjuangan di baliknya," bisiknya pada diri sendiri. Di balik gelapnya malam, Rian menguatkan hati. Ia tahu, hinaan hanyalah ujian. Luka itu memang tak terlihat oleh mata, tapi justru disitulah kekuatan sejati ditempa. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah, apapun yang terjadi. Dan entah takdir apa yang sudah menunggu, luka batin itu kelak akan menjadi alasan terbesar bagi Alia untuk menundukkan kepalanya penuh penyesalan. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Jalanan kota padat oleh kendaraan, klakson bersahutan, dan orang-orang berjalan cepat dengan urusannya masing-masing. Rian, seperti biasa, mendorong gerobak kopinya dengan senyum sederhana. Ia menawarkan kopi hangat pada para pekerja yang lewat, berusaha menutupi rasa lelah yang masih tersisa dari malam sebelumnya. Di sisi lain kota, Alia baru saja keluar dari sebuah pesta siang hari. Gaun mahal membalut tubuhnya, sepatu hak tinggi berkilau di bawah terik matahari. Namun wajah cantiknya tampak pucat. Sejak pagi tadi, ia merasa tubuhnya lemah, tapi gengsinya membuat ia tetap ikut acara bersama teman-temannya. Saat berjalan di trotoar ramai, tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Suara tawa teman-temannya terdengar makin jauh, dan sebelum sempat memanggil siapapun,
Bruk! Alia terjatuh di atas trotoar. Tangannya lemah, tubuhnya tak mampu menopang. Orang-orang yang lewat hanya menoleh sebentar. Sebagian bahkan hanya berbisik tanpa ada yang berani menolong. Itu bukan si Alia ya? Anak orang kaya itu. Iya, tapi kasihan juga sih, kenapa nggak ada yang bantuin? Namun, karena reputasinya sebagai gadis angkuh, banyak yang memilih pura-pura tidak peduli. Teman-temannya pun panik, tapi justru kebingungan mencari bantuan. Di saat itulah, dari kejauhan, Rian yang sedang mendorong gerobaknya melihat kerumunan. Ia berhenti, lalu matanya terbelalak saat menyadari siapa yang tergeletak di tanah. Alia! Tanpa pikir panjang, ia segera berlari meninggalkan gerobak kopinya. Dengan tergesa ia menyingkirkan orang-orang yang hanya menonton. Tolong minggir. Saya bantu dia, serunya tegas. Ia berlutut, mengangkat kepala Alia dengan hati-hati. Nafas gadis itu terengah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Alia, bertahanlah. Kamu butuh air, ucap Rian cemas, sembari mengeluarkan botol air mineral dari gerobaknya. Beberapa orang mulai kagum melihat Rian, si penjual kopi yang tadi diejek, kini menjadi orang pertama yang menolong. Alia membuka mata setengah sadar, dan dalam pandangan kaburnya ia melihat wajah Rian, pemuda yang pernah ia hina habis-habisan. Seketika hatinya tersentak. Mengapa dia? Mengapa justru pemuda yang ia remehkan, yang kini menggenggam tangannya dengan tulus? Hari itu, tanpa disadari, menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup Alia. Hari di mana kesombongan mulai runtuh, dan hatinya perlahan belajar arti ketulusan. Alia masih terbaring lemah di trotoar. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Teman-temannya berdiri panik, namun tak ada yang benar-benar tahu harus berbuat apa. Cepat, hubungi ambulans, seru salah satu dari mereka. Tapi, kalau nunggu ambulans terlalu lama gimana? Sahut yang lain, sama-sama kebingungan. Di tengah kepanikan itu, hanya Rian yang bergerak cepat. Ia membuka jaket lusuh yang dikenakannya, melipatnya, lalu meletakkannya di bawah kepala Alia agar lebih nyaman. Dengan penuh perhatian, ia mengusap pelipis Alia yang basah oleh keringat dingin. Tenang, kamu aman. Jangan paksakan diri bicara, ucap Rian lembut. Alia membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi cukup jelas untuk mengenali wajah pemuda itu. Jantungnya berdegup aneh, bukan hanya karena tubuhnya lemah, melainkan karena rasa terkejut bercampur bingung. Kenapa dia? Kenapa justru dia yang menolongku? Setelah semua kata-kata kejamku dulu, Rian lalu meraih botol air mineral dan menempelkan ke bibir Alia dengan hati-hati. Minum sedikit, biar tubuhmu agak segar, katanya penuh ketulusan. Teman-teman Alia hanya terdiam, sebagian bahkan terlihat malu. Mereka yang biasa menertawakan Rian kini menyaksikan sendiri bahwa pemuda sederhana itulah yang paling sigap dan berani menolong. Saat Alia mencoba berbicara, suaranya parau. Rian, kenapa kamu? Jangan banyak bicara. Istirahatlah dulu, potong Rian dengan nada tegas tapi penuh perhatian. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti. Rian langsung berdiri, menggendong Alia dengan kedua tangannya. Meski tubuhnya hanya berbalut kemeja sederhana, kekuatannya seakan tak terbendung oleh rasa canggung atau malu. Supir, ke rumah sakit terdekat, cepat, serunya. Teman-teman Alia terbengong, merasa kalah wibawa di hadapan seorang penjual kopi yang mereka hina. Sementara itu, Alia hanya bisa terbaring dalam pelukan Rian, merasakan ketulusan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan dari pemuda yang dulu ia rendahkan. Di dalam taksi, Alia sempat melirik wajah Rian dari dekat. Wajah itu memang sederhana, tapi ada keteguhan dan keberanian yang membuat hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa gengsinya runtuh. Hari itu, Alia sadar, ternyata orang yang paling ia remehkan, justru menjadi penyelamat hidupnya. Di ruang gawat darurat rumah sakit, Alia terbaring di ranjang putih dengan infus menancap di lengannya. Wajah pucatnya kini mulai berangsur membaik. Teman-temannya masih menunggu di luar ruangan, tapi hanya satu orang yang tetap berada di sampingnya sejak tadi, Rian. Dengan pakaian sederhana yang sedikit kusut, ia duduk di kursi plastik, menatap Alia dengan raut khawatir. Sesekali ia berdiri untuk memastikan dokter atau perawat datang, lalu kembali duduk tenang.
Saat Alia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah sosok Rian yang tertidur dengan kepala menunduk di tepi ranjang. Tangannya masih menggenggam erat ujung selimutnya. Hatinya mendadak bergetar. Bayangan hinaan yang pernah ia lontarkan kembali berputar di kepalanya. Kata-kata kasarnya sendiri kini terdengar seperti pisau yang menusuk jiwanya. Dasar memalukan, cuma jualan kopi di jalanan. Alia menatap wajah Rian yang lelah namun tulus. Air matanya perlahan menetes, membasahi sudut mata. Bagaimana mungkin, pemuda yang kuhina habis-habisan, kini justru menjaga aku lebih dari siapapun? Saat itu, dokter masuk untuk memeriksa kondisi Alia. Syukurlah, kamu hanya kelelahan, kurang istirahat dan dehidrasi. Tapi berkat pertolongan cepat, kamu bisa selamat, kata dokter sambil melirik Rian dengan senyum penuh makna. Alia menoleh, tatapannya bertemu dengan mata Rian. Ada sesuatu yang sulit ia jelaskan, rasa kagum bercampur bersalah. Namun gengsinya membuat lidahnya keluh. Ia ingin mengucapkan terima kasih, bahkan meminta maaf, tapi kata-kata itu seolah terhenti di tenggorokan. Rian, dengan nada tenang, hanya berkata singkat, "Syukurlah kamu baik-baik saja. Itu yang paling penting." Tidak ada nada dendam dalam suaranya. Tidak ada sindiran. Justru ketulusan yang begitu murni. Disitulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia merasakan sebuah getaran asing. Sebuah rasa hormat yang lahir bukan karena harta, bukan karena penampilan, melainkan karena hati yang bersih. Dan dalam hati kecilnya, Alia berbisik lirih, meski tak terdengar oleh siapapun. "Maafkan aku, Rian, aku sudah salah menilaimu." Hari itu, benih kesadaran mulai tumbuh. Hati yang dulu dipenuhi kesombongan perlahan retak, memberi ruang bagi cahaya kebenaran yang datang dari pemuda sederhana itu. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan berbeda bagi Alia. Ia yang biasanya sibuk dengan pesta, belanja, dan gaya hidup mewah, kini lebih banyak termenung. Setiap kali melihat wajahnya di cermin, ia teringat pada sosok pemuda sederhana yang telah menolongnya, Rian. Di kamar mewahnya yang dingin, Alia duduk di tepi ranjang sambil memeluk lutut. Kata-kata pedas yang dulu ia ucapkan terus menghantui. Dasar memalukan, jualan kopi di jalanan. Kini, setiap kali mengingatnya, hatinya perih. Ia ingin sekali menemui Rian, menatap matanya, lalu berkata, "Maafkan aku, terima kasih sudah menyelamatkanku." Namun, setiap kali niat itu muncul, gengsi dan egonya segera menahan. "Kalau aku minta maaf, bagaimana dengan harga diriku di depan teman-temanku? Mereka pasti heran, mereka bisa merendahkanku," pikir Alia, gelisah. Suatu sore, Alia benar-benar memberanikan diri keluar rumah. Ia menyusuri jalanan yang biasa dilalui Rian dengan gerobak kopi. Dari kejauhan, ia melihat pemuda itu tengah sibuk menuang kopi untuk beberapa pelanggan. Senyum Rian sederhana, tapi mampu membuat orang-orang betah. Alia berdiri di seberang jalan, hanya menatap. Ada dorongan kuat untuk melangkah mendekat. Namun, hatinya berperang. Kakinya kaku, lidahnya keluh. Dalam hatinya, suara batin berbisik lirih. "Ucapkan terima kasih. Alia, ucapkan maaf." Namun yang keluar hanya diam. Rian sempat menoleh, dan pandangan mereka bertemu sejenak. Alia panik, segera memalingkan wajah, lalu berjalan cepat pergi. Hatinya berdetak kencang, bukan karena benci, tapi karena perasaan yang tidak ia pahami. Malam itu, Alia kembali termenung di kamarnya. Air matanya menetes diam-diam. Kenapa sulit sekali bagiku untuk hanya berkata maaf? Kenapa hatiku justru bergetar setiap melihatnya? Ia tak menyadari bahwa di balik gengsi yang menahannya, benih cinta diam-diam mulai tumbuh dalam hatinya. Cinta pada pemuda yang dulu ia hina habis-habisan. Sejak hari itu, Alia semakin sering memperhatikan Rian diam-diam. Ia yang dulu selalu menganggap penjual kopi hanya orang kecil, kini mulai melihat sesuatu yang berbeda. Setiap pagi, dari balik kaca mobilnya, Alia memperhatikan bagaimana Rian mendorong gerobak kopi dengan penuh semangat. Meski peluh membasahi wajahnya, ia tetap menyapa pelanggan dengan ramah, tak pernah mengeluh, bahkan ketika dagangannya tak laku sebanyak yang diharapkan. Ada ketulusan di setiap senyumnya, ada kesabaran di setiap geraknya.
Sesuatu yang tak pernah ia lihat di dunia gemerlap yang selama ini ia jalani. Suatu hari, Alia sengaja mampir ke warung kecil di dekat lokasi Rian biasa berjualan. Dari situ, ia mengamati dengan seksama. Seorang kuli bangunan datang, membeli kopi dengan uang recehan. Rian menerimanya dengan senyum tulus, bahkan menambahkan 1 gorengan gratis. "Biar ada teman ngopi, Bang. Nggak usah bayar," katanya ringan. Alia tercengang. Dalam hati kecilnya, ia berkata, orang ini, meski hidup susah, masih mau berbagi. Sementara aku punya segalanya, tapi hatiku kosong. Hari berganti hari, kagum Alia pada Rian semakin bertambah. Ia mulai merasa nyaman hanya dengan melihatnya dari jauh. Senyum sederhana pemuda itu mampu mengusir kesepian yang sering ia sembunyikan di balik pesta dan tawa palsu. Namun, perasaan itu bercampur rasa takut. Ia sadar betul, perbedaan status sosial mereka bagaikan langit dan bumi. Alia bergumam lirih di kamarnya. Tidak mungkin, aku jatuh hati pada seorang penjual kopi, kan? Tapi setiap kali ia mencoba menolak perasaan itu, bayangan wajah Rian selalu muncul, bersama tatapan hangatnya yang pernah menyelamatkan nyawanya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, benih cinta mulai tumbuh dalam hati seorang gadis kaya pada pemuda sederhana yang dulu ia hina. Hari-hari Rian berjalan seperti biasa, mendorong gerobak kopi keliling, melayani pelanggan dengan senyum sabar, lalu pulang untuk merawat ibunya. Namun, tanpa ia sadari, ada satu sosok yang kerap hadir dalam bayangannya, Alia. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaan aneh, sekadar karena ia pernah menolong gadis itu. Tapi semakin lama, setiap kali ingat tatapan Alia saat di rumah sakit, hatinya bergetar dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Satu sore, saat Rian tengah merapikan gelas-gelas bekas pelanggan, Alia tiba-tiba datang menghampiri. Tidak lagi dengan tawa mengejek, melainkan dengan sikap yang jauh lebih lembut. "Rian," panggilnya pelan. Rian menoleh. Ia sempat terkejut melihat Alia berdiri di hadapannya. Penampilannya masih anggun, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kerendahan hati yang jarang ia lihat sebelumnya. "Ada apa, Mbak Alia?" tanya Rian dengan suara tenang. Alia menggenggam tasnya erat. Ia ingin mengucapkan maaf, tapi lidahnya masih keluh. Yang keluar hanya kalimat sederhana. "Boleh aku beli kopi 1?" Rian sempat terdiam, lalu tersenyum tipis. "Tentu. Mau panas atau dingin?" "Panas saja." Ketika Rian menuangkan kopi ke gelas, Alia memperhatikannya diam-diam. Setiap gerakan tangannya sederhana, tapi penuh ketelitian. Saat gelas itu diberikan, Alia menerima dengan hati-hati. Ia menyesap sedikit, lalu tersenyum. "Enak sekali, lebih enak daripada kopi mahal yang biasa aku minum." Rian tertegun. Itu pertama kalinya Alia memuji, bukan menghina. Dan senyum itu membuat dada Rian terasa hangat. Sejak hari itu, Alia mulai sering membeli kopi dari Rian. Kadang ia duduk sebentar di bangku kecil dekat gerobak, mengobrol ringan. Rian yang awalnya canggung, lama-lama merasa nyaman. Ia melihat sisi lain dari Alia. Bukan hanya gadis kaya yang sombong, tapi seorang perempuan yang sebenarnya kesepian dan butuh perhatian tulus. Perasaan itu tumbuh pelan-pelan. Malam-malam panjang Rian yang dulu hanya diisi dengan rasa lelah dan doa untuk ibunya, kini juga ditemani senyum Alia yang terus menghiasi pikirannya. Dan di suatu malam, saat menatap bintang, Rian akhirnya jujur pada dirinya sendiri. "Sepertinya, aku mulai jatuh hati padanya." Hari itu senja turun perlahan. Jalanan kota mulai lengang, lampu-lampu jalan menyala, dan Rian bersiap menutup gerobak kopinya. Namun, sebelum ia sempat membereskan, sebuah mobil berhenti di depannya. Dari dalam, Alia keluar dengan senyum lembut. Bukan lagi dengan gaya angkuh atau nada meremehkan, melainkan dengan sorot mata yang penuh keberanian. "Rian," panggilnya pelan. Rian menoleh, sedikit terkejut. "Mbak Alia, mau kopi lagi?" Alia menggeleng. Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan Rian. Hatinya berdegup kencang, namun kali ini ia tak ingin lari dari perasaannya. "Bukan soal kopi, Rian. Aku ingin bicara." Rian terdiam, menunggu. Alia menarik napas dalam. "Selama ini aku sudah salah menilaimu. Aku menghina,
merendahkan, bahkan mempermalukanmu. Tapi saat aku butuh pertolongan, justru kamu yang ada di sampingku. Kamu menyelamatkan aku, bukan hanya nyawaku, tapi juga hatiku. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf, Rian. Dan, aku ingin jujur. Aku mulai menyukaimu. Rian menatap Alia dengan raut kaget. Sejenak ia tak percaya pada apa yang didengarnya. Gadis kaya yang dulu menertawakannya, kini berdiri dengan hati yang tulus di depannya. Ia tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara lembut, "Aku tidak pernah menyimpan dendam, Alia. Justru aku kagum, karena kamu berani berubah. Dan jujur saja, aku pun mulai jatuh hati padamu." Alia menunduk, air matanya jatuh. Namun kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan kelegaan. Ia merasa menemukan sesuatu yang selama ini hilang, ketulusan yang tak pernah ia temui di dunia mewahnya. Rian melangkah lebih dekat, menatapnya penuh keyakinan. Cinta itu bukan soal harta, Alia. Bukan soal status, tapi tentang hati. Kalau kamu sungguh-sungguh, aku siap menjalaninya bersamamu. Alia mengangguk, tersenyum dengan mata basah. Aku juga, Rian. Di bawah langit senja yang mulai temaram, dua hati yang berbeda dunia akhirnya bertemu. Bukan karena kekayaan, bukan karena status, melainkan karena cinta yang tulus. Dan hari itu, mereka membuktikan bahwa cinta sejati memang tak pernah melihat harta, hanya hati yang apa adanya.